terapkan kan untuk aktivitas. Nah ini kadang-kadang juga menjadi satu pertanyaan yang menokok ya terkait dengan pendidikan itu dianggapnya sosial atau bisnis. Nah kayak misalnya kalau nggak salah saya pernah cerita hari ini kan banyak sekali BHMN, Badan Hukum Pendidikan, PMBH perguruan tinggi berbadan hukum namanya, mana BH-an banyak badan hukum. Artinya Pak pemerintah berkeinginan agar PTN terutama lah ya, PTN itu mereka memiliki kemandirian dalam menjalankan aktivitas usaha mereka. Kan dulu kan PTN itu subsidi oleh pemerintah kan, dulu kan super subsidi oleh pemerintah. Hari ini mereka didorong untuk mandiri. Problemnya adalah apa? Problemnya adalah dosen-dosen yang ada di sana itu tidak terdidik dengan baik terkait dengan entertainment. Nah, berarti kan harus berjiwa usaha. Bagaimana caranya supaya proses bisnis yang mereka kelola itu anggarannya jangan hanya berpaku terhadap tuition fee, uang dari mana siswa. Bisnis, bikin unit usaha segala macam. Tapi kan real gitu kan. Ujungnya UKT. Bapak Ibu zaman saya berlaku muda. Perguruan tinggi negeri swasta, mahalan swasta, tikal. Lamun unpad 800.000 bisa akhirnya unpad 1 juta. Akhirnya kita ambil negeri teh hargana satakar tebak orang menjalur anu apa mandiri ya. Luar biasa nih komersialisasi. Sehingga bicara sekolah negeri itu bukan untuk masyarakat seluruh Indonesia, hanya orang-orang yang pilih. Anda bisa bayangkan kali ITB 12,5 juta per semester. Perguruan tinggi swasta ada yang Pak, kadang-kadang berdiskusi itu ada hal yang private ya, internal ya. Ini konsumsi internal. Oh gitu. Kelas. Cuman saya agak sedikit khawatir ya kan ya, orang kan nggak seterusnya ya. Dikode Pak. Iya. Potong. Kan ada hal-hal yang didiskusiin gitu ya, kan tidak bermaksud apapun. Ini mah kita sebagai pelaku atau orang yang fokus di bidang pendidikan kan ada keresahan ya, kita ceritain. Khawatir kalau disampaikan kepada orang-orang yang tidak tepat jadi masalah. Padahal kan kampus adalah ibarat Lembaga Pendidikan di Indonesia merupakan organisasi yang memiliki orientasi ganda. Dunia pendidikan harus cepat berbenah diri dalam meningkatkan sistem informasi guna meningkatkan daya saing SDM. Apalagi kalau kita bicara dunia pendidikan, seharusnya dunia pendidikan itu paling dekat dengan perkembangan teknologi, ya kan? Karena dia kan pusat pengembangan keilmuan. Jadi kalau Bapak Ibu bikin sekolah semuanya masih manual, saran saya ya mohon segera di-upgrading lah. Bukan apa-apa, pendidikan kan pusat ilmu pengetahuan. Mengapa hasil perkembangan ilmu pengetahuan tidak kita aplikasi? Nah sebetulnya kaitan juga dengan proses pembelajaran. Suka nggak suka Bapak dan Ibu dengan adanya perkembangan teknologi juga bisa mensupport terkait dengan proses interaksi antara guru dan siswa. Anda pernah menggunakan pembelajaran secara dari manfaatnya ada nggak? Ada ya, ketika luring tidak bisa dilakukan, daring bisa menjadi solusi. Walaupun kita sepakat yang namanya daring belum mampu secara sepenuhnya menggantikan proses pembelajaran secara langsung. Tapi Pak, saya pernah diskusi dengan beberapa kolega terkait dengan pembelajaran ya, menyikapi perkembangan dunia hari ini. Pak, saya mau cerita ini ya, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu ya, tapi saya mau sedikit sharing lah. Registrasi dari duit mah mudah-mudahan kecil ya. Ceri. Pancar aja gitu. Dasar udah. Oke, jurusnya saya. Mau kurang kering supaya bapak nama. Mana ada mulai. Salah.
Saya telepon ibunya, saya sakit, saya telepon kenapa sakit, mau ujian, nah saya dengar tuh nama gopay, Bisa diterangkan. ah, itu kan diterapkan baik, kayak di kacapangan, kok belum sedih, guling ayo. Ini saya mencoba menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi ya. Anda mau tanya apa sama saya? Kayaknya kita pakai titik ya. PPA ini bicara mengenai perkembangan teknologi. Mana? Pak, misalkan saya cerita di OpenAI sebenarnya ada itu 40 ya. Nah, buatkan proposal bantuan hibah untuk siapa Pak? Siapa? Yayasan Bapak namanya Pak Hendra. Nah, Yayasan Al-Mustafa. Hendra. Atau yayasan yang ada di Kabupaten Garut apa? Al-Mustafa ya? Al-Mustafa. Tambak Baya. Mustafa itu Pak, Kofa. Mustafa. Tambak. Kementerian Perhubungan untuk permintaan misalnya Pak mobil operasional. Mobil operasional. Mau pengen apa Bapak? Mobil apa? Salju ya, salju. Mobil Asal maju. operasional elk itu bis sekolah sebanyak 1 unit dan ternyata gue jadi Pak, kami yayasan yang beramal lengkap sesuai tujuan pemberian bantuan peningkatan fasilitas efisiensi transportasi rincian permohonan itu zaman ayeuna geus kieu uraikan secara lebih terperinci ya itu mereka kan itu kayaknya Bapak perkembangan teknologi hari ini gila nggak? Artinya apa? Artinya suka mau nggak mau Anda dan saya akan tergantikan oleh teknologi sebagai seorang teacher. Anak mau belajar apa coba? Semua ada di online. Artinya apa? Peran kita bergeser dari awalnya sebagai pusat pengetahuan itu menjadi orang yang bertugas untuk melatih behavior perilaku. Jadi ulama guru tenang ada di disiplin, ada di sopan santun, etika dan lain sebagainya. Sumber pengetahuan sudah mulai berpindah Pak. Bapak mau nanya apa lagi? Apakah Quran itu benar? Tanya ke agama apa yang paling benar? Coba aja. Bisa. Dan hebatnya apa dia? Objektif. Saya iseng ilmunya terkenal kaji isengnya. Apakah Quran itu otentik? Jawabannya bagus banget Pak. Lebih bagus daripada Ustaz. Dan saya bisa jelasin agamanya, bisa caranya, bisa ya. Coba ya. Ini kan bicara mengenai perkembangan teknologi. Bahkan tempoh hari saya pernah nulis buatkan rumah desain rumah minimalis ya ukuran sekian ke sekian untuk 2 lantai, background pemandangan belakangnya adalah gunung, kemudian garasi kapot pengen 2 orang. Jadi kalau OpenAI ya, kalau yang mesin learning itu Anda kalau pengen hasilnya bagus terperinci, semakin panjang kalau kita ngomong dia akan semakin memahami behavior kita. Dan ketika saya banyak bicara Islam, sih sebenarnya pun berarti agama Islam. Jadi di mana mereka orang kan pernah ngomong. Menarik dia bisa memahami behavior dari pembuat. Saya pernah minta PowerPoint ya kaitkan the gene knowledge and research.
buatkan PowerPoint mulai dari saya mengajar di Casa Sarjana segala macam. Ngomong dari ilmu si Oncom, saya lupa masukin ilmu administrasi, MM dan yang lain. Mesin learning. Jadi si mesin, dan yang namanya mesin learning semakin sering dipakai, dia semakin pintar. Itu kalau bisa dari mesin learning. Nah cuman problemnya satu Pak, kalau kita bicara mengenai algoritma perhitungan, misalnya ada seorang developer software, input, proses, outputnya udah ketahuan, sehingga sistem terkendali. Kalau machine learning, kita memberikan algoritma yang mesin itu bisa mengenerate sendiri dan hasilnya bisa di luar kemampuan kita, Pak. Yang saya pernah cerita, ada orang yang sampai ngingetin ya, hati-hati penggunaan AI berlebihan karena itu bisa menciptakan satu spesies baru. Pernah ada sebuah robot ditanya gitu ya, apa yang paling kamu takutkan di dalam hidup ini? Saya takut dimatikan, nggak dipakai lagi. Walaupun jawabannya sederhana itu, tapi kalimat itu kan mengungkapkan perasaan. Berarti dia punya feeling kan? Hati-hati loh, kalau robot udah punya feeling. Ya, dan itu yang kita coba hati-hati dulu. Baik lagi, jadi teknologi ini adalah suatu alat yang powerful yang harus kita manfaatkan, Pak. Saya membimbing anak mahasiswa saya nggak larang mereka pakai ChatGPT, pakai, tapi ini adalah sebagai dasar. Tetap harus kamu sempurna, karena kebenaran di sini kan masih 75%, sisanya perlu artikulasi. Jadi nggak apa-apa buat memberikan sumber. Dan hari ini dasarnya yang diperhatikan bisa penelitian sumber sekian. Oh ini tentunya ya Pak. Saya dikasih lagi sama staff saya. Pak ini kalau mau bikin paper nggak capek katanya. Kalau pakai AI ini mah ya udah bisa bikinin, tolong buatkan abstrak terkait dengan ini, carikan penelitian terdahulu, saya pengen masukin fenomena ini, tak boleh, jahat sih, wah jahat. Mau dipakai keringin tesis tapi kan ini teknologi bisa kamu hindari nggak? Kamu nggak pakai, orang lain pakai kemana? Nah artinya apa? Teknologi itu suka nggak suka manfaatkan. Tinggal kita kan punya idealisme kan, jangan sampai intelektualitas kita terkebiri gitu. Ya kan, tetap dibaca, ditelaah, dikaji, diamati, dipaduskasikan dengan pemikiran kita. Dan saya berbimbing anak pernah, ini ada apa? Ada ngebimbing puluhan tahun banyak ningali budak kuliner tadi di kapayan gitu, si masakan apa sih gak kemana. Pas bimbingan ngobrol, ketemu, saya tanya kamu topiknya apa? Bingung sih budak teh. Masih kan iya, ini Pak sudah saya buatkan. Ngobrol rada deadlock, pas saya baca tulisannya tubuh itu terlalu bagus untuk anak seusia ini. Tapi juga perasaan Pak. Kan hari kecerdasan buatan mah ayat duplikasi kalimat, kata-kata pemilihan kata lebih bervariasi gitu kan ya. Ini ngeri budak siang gitu. Halo, cik. Iya, tapi jadi tahu. Nah, kamu pakai AI enggak? Budak nanti ya, ibu tuntut. Itu bahayanya dah. Dan kurang kan nggak punya bukti kan. Tapi ini saya bilangnya arahnya ke sana. Nah, tapi lama-lama, nah nggak apa-apa jujur aja saya bilang. Jujur aja nggak apa-apa. Justru kalau kamu nggak jujur, saya pasti bakal banyak nanya sama Anda, karena kan ada di harus bisa ditanya ke nomor kata di mana dipanggil ke budak S2 mah apa itu panggil ke nomor duit. Ya kan kita juga punya feeling gitu. Nah kayak gitu, saya diskusi anaknya ketawa ujung-ujungnya ngomong Pak, saya belajar ngomong ini nggak apa-apa, bagus kamu jujur, cuma satu otak kamu jangan nggak dipakai. Ujung-ujungnya sarjana bolong sih gitu, cik. Cuma caranya pelajari. Berarti kalau kamu pakai AI, tugas saya lebih banyak, ya tambahan dulu gitu. Ketika AI ini dibilang bukan kita mempersulit dia enggak, supaya ada satu hal bentuk originalitas yang tidak mampu terselesaikan dengan pattern-pattern yang sifatnya common gitu. Dan tapi nggak bisa kan? Saya mau kemarin anak sok kan? Wajah yang melanggar, pengelikan melanggar, pakai itu produk bimbingan. Tapi awas, jadi
nggak boleh itu ditelan masa. Nggak bisa Pak dilarang apa ngomong teknologi susah, mendingan diedukasi. Ya makanya kayaknya kurang-kurang teh ulang kelas teh bicara nilai, bicara value, ya Pak ya, bicara suri teladan, gitu ya. Dan kalau pengetahuan mah, gila. Yang saya bingung kan banyak sekali profesi-profesi yang bisa tergantikan oleh perawat, perawat mah, terus dia robot menipu, ngoperasi dia namun bisa kan. Dokter teh banyak kayak bisa operasi teh, sekolah teh ada kali Pak. Dan itu kan butuh konsentrasi tinggi. Kadang-kadang operasi teh kan sampai sekian jamnya, operasi 10 jam teh kan terus nongkrong. Istirahat ulang ini segala hal Pak. Itu teknologi Pak, kebayang tuh. Mikron misalnya. Wah, bagaimana dunia teh penduduk dunia banyak, pekerjaan terbatas. Kayak masih gak tinju di robot. Kayaknya kan olahraga gak ada e-sport. Udah kan cuma abi e-sport. Abi itu apa e-sport kan? Ditinggalin buat kaca palang badan. Kalau nanti itu cuma terlihat si olahraga. Oh si Ore, gimana Pak? Ya bukan Pak. Ada kalau atlet banyak cari wakilnya. Si atlet ada. Waduh mah nggak butuh nih Pak Bom butuhnya. Gila sekali. Oke, ini kaitan dengan penerapan teknologi. Ada komentar Bapak Ibu silakan untuk komentar. Ini sedikit. Silakan. Ini melihat realitas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita masuk ke konvensi ya. Konvensi. Di aspek pelayanan itu kan. Ini kan seringkali terjadi pemburakan ya. Betul. Nah, ini fenomena ini kan atau kejadian seperti ini kan ini sangat besar pengaruhnya. Artinya kalau ada seorang ya 300 rupiah, 5 rupiah, ini kan berapa? Gitu kan? Nah itu statusnya gimana nanti gitu? Dari sisi pencatatan. Dari sisi pencatatan, kemudian ini kan akan berefek juga nantinya. Tim solusinya seperti apa? Itu menarik Pak, jangan ngomong konvensional apa kan asuransi kudunya 150 kadang-kadang ya asuransi atau tidak asuransi makanya. Nah ini yang menarik kaitan dengan cashless. Kalau Anda bayar menggunakan uang dalam bentuk fisik itu pasti ada keterbatasan pecahan. Dan kalau dalam pembelian konteks pasti pemulatan ke atas, karena kalau pemulatan ke bawah yang akan memiliki beban adalah teller. Ya kan? Nah dengan cashless kita kan transaksi bisa according dulu mah kalau saya dulu beli di Indomaret misalkan angsuran teh 650 Pak ini mau disumbangin enggak? Nah kadang-kadang begitu kan kamu aja. Nah, ya di satu sisi bagus niatnya nyumbang tapi kan nyumbangnya kecil di produsen gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak menerima itu perlu kaitan dengan pembayaran secara tunai. Cashless bisa meminimalisir hal seperti ini Pak, sehingga kalau menurut saya ya solusi terbaiknya ya tadi digitalisasi perbankan. Kalau sudah digitalisasi mah susah Pak, apalagi kalau ketemu orang sudah tidak lagi pegang. Contoh gini Pak, Bapak punya bendahara menerima duit dari mahasiswa dalam bentuk cash. Pak duit mah dijamin mau nambahan, tapi bisa ngurangan. Pasti ya Pak, mau mungkin nambahan tapi bisa ngurangan, betul pasti ngurangan. Bisa leungit teh, naon teh, salah ngitung teh, uang palsu teh, segala macam. Apakah itu mengada-ngada? Enggak. Saya tahu, saya ngalami gitu ya. Oh ternyata ada yang masuk dalam bentuk uang palsu gitu ya. Dasar ulang teh pada itu bisa tuh ada yang transaksi seujal lima Pak. Kadang-kadang gebrus. Nah ini kan yang nanti disalahin siapa? Staf administrasi ya. Tapi kalau cashless ada masalah enggak? Enggak. Wah, yang mengarang buka kampus, pencatatan langsung online, kan Pak, namun manual, abdi dicatat gerak, enjing sontek, atau misalkan sore hari baru rekonsiliasi, atau dienjingkan, atau saminggu sekali. Ini kan dalam proses pengambilan keputusan menjadi tidak nyaman. Ketika menentukan mana anak yang berhak dan Anda tidak berhak, misalkan ya, itu sebagai parameterisasi untuk memperoleh pelayanan. Kalau pakai manual kan nggak mudah.
Sehingga saya bilang tadi digitalisasi bisa jadi solusi. Bendahara, kalau organisasi konvensional kan ada bendahara pemasukan, ada bendahara pengeluaran. Nah di bendahara pengeluaran ada dua kan, ada yang pertama mendokumentasikan bon, ada yang mengeksekusi. Itu teman saya jelema. Sebab menyeun bon aja mengeksekusi aja jelema, mungkin bisa aya bon fiktif. Logikanya kan gitu. Tapi kan hari ini bisa dieliminasi semua Pak. Pembayaran, namun kita terkali misalnya pembayaran ke vendor dalam bentuk digital kan selesai Pak. Gaji ke dosen segala macam, terus sekedar aya kwitansi Allah kan, tinggal print rekening banknya aja gitu. Nah itu kan luar biasa, dari 3 orang bukan butuh 1, banyak hal yang bisa kita reduksi. Nah cuman ya itu tadi, itu memang butuh pelatihan yang intens gitu ya, diberikan pemahaman segala macam. Itu ya, belajar dari troubleshooter. Saya selalu bilang, yang namanya teknologi informasi itu nggak plug and play, dicolokkan aya we ngacona. Tapi namun kita cepat frustasi, ya udah selesai. Dan sistem informasi itu never ending story. Kadang-kadang akhirnya cukup isu pageto robot misalkan udah coding misalnya ada coding robot itu kan ngecek dari hadir. Kalau paling berumah di internal input tidak coding input pan di rumah pembodoh-bodoh satunya double input kan, bisa nggak ini kompatibel sama dapoding? Tapi alhamdulillah kan sekarang mah softwarenya udah dikasih kan katanya ya, dibanding yang lainnya itu bisa terintegrasi. Tapi kan ketika disatuin, kadang-kadang kan kita ada customisasi, ada pencatatan-pencatatan yang kearifan lokal. Nah, itu juga kan harus diakomodir seperti apa. Nah ini juga kan menjadi satu apa? Menurut saya ya, masuk ke mata kuliah sistem informasi ini mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak dan Ibu, terutama terkait dengan transformasi di digital. Banyak sekali kalau Bapak ngomong masalah virus, masalah segala macam, pada sadar dia di mana daftar kasarnya bisa di kaduruknya, di rabu kelong, dan simpenanana, segala macam. Itu ada solusinya. Bisa pakai backup, gitu kan. Dan hanya Kominfo Indonesia aja yang ngaco. Backup, waduh, data sebagai Republik Indonesia, backup masa ingat aku dijebol kan? Sebenarnya dijebol sih, tadi kunci data. Dari data mah bukan bocor, cuma datanya aksesnya diganggu. Nah, ya tadi dulu kemarin saya pernah bilang, ada yang sifatnya online langsung terhubung, ada yang sifatnya satu arah. Kiri alungkeun kalau kan itu ketika alungkeun ke handap. Karena sifatnya cuma satu arah. Atau ada sistem backup tersendiri, ini yang berjalan. Jadi ketika ini terganggu, di recovery langsung dari sini. Terus kalau bicara server, Bapak Ibu kalau dulu yang kebayang sama kita harus beli server. Harganya ada yang 50 juta, ada yang sampai 100 juta tergantung kebutuhan. Server itu tuh agak bisa 24 jam kudu pakai AC kan? Kudu pakai AC, ruang anti debu bener tuh. Wah, ruangan orang oke. Coba caca rokok, server bagaimana? Harus hari ini kan ternyata kita nggak usah punya server sendiri. Nggak bisa sewa server dari pihak lain. Apa kelebihannya? Anda nggak perlu investasi, nggak perlu update di tempat itu. Lalu mesti ngaji berat lino, lalu buka serang tiga dulu ya karena listriknya begini. Cepet. Saya pernah tahun kemarin listrik di kampus kami ngedon Pak, turun kandang. Pokoknya tidak stabil lah. AC 11 AC kena, komputer berapa komputer habis. Yang paling fatal apa mesin CNC. Karena kalau ini saya berlaku hampir 500 juta mereka. Gara-gara tekanan listrik. Problemnya apa? Problemnya Kabupaten Garut itu puternya jalur listriknya itu didedikasikan untuk rumah tangga. Rumah tangga dulu. Kami kebutuhan listriknya kan cukup besar karena punya lab segala macam. Saya kan minta dikasih 66.000 itu sudah cukup. Saya butuhnya sampai 100.000, 100 berapa ribu sekian. Dan ternyata ada gabungan Pak. Lebih ke benar 100.000 itu ngatos di bulan pertama di merek dari dulu lapor tembak ngaco. Atau alat-alat device segala rusak. Wadorna baru dah lab kan saya punya lab yang 3 dimensi yang bisa bikin ukiran segala macam. Pada saat libur kan baru dah pembelinya so kayak proyek. Bisa saya itu nggak langsung kan proyek penting kan hitungan anaknya karena operasi segala macam. Listrik itu harus terbalik dipaksa ke udah setoran.
jebol kan pas datang ke sana, kenapa ini dipakai, kan kita lagi libur. Ya Pak, ini ada proyek itu, wah untuk bulan 200.000 PJT berapa juta yang dari kontrol. Mistik kan? Mistik. Jadi maksud saya begini, opsi sewa server itu bisa jadi pilihan kalau di kita. Kenapa? Karena daya dukung infrastruktur kita pertama sering aja jepret, bukan dua sering down Pak. Eta mau dibuat down nggak usah kan? Gitu mah. Sesekali Pak, lampu-lampu teng duit pada jadi pret. Jadi orang mah lamun kayak sepanang teh geus lieur masyarakat teh. Listrik sepanang masyarakat sepanang. Karena elektronik itu Pak agak sedikit peka. Pak pakai stabilizernya kan rata-rata yang pakai stabilizer mah yang main ya. Ada 100.000 pakai 1.000 segede kumaha stabilizernya. Rata-rata kita pasarkan di server di unit AC pakai stabilizer, menyimpan di mana kan kadang-kadang gitu ya. Di sentral tuh segede air, mulai kemana dulu? Anu nasional PLN lihat tuh kurang kan ya. PLN malah gitu, terus pakai stabilizer kan bener gitu. Nah kadang sama aja sewa, cuman sewa server juga, tolong cari vendor yang bagus Pak. Saran saya mendingan yang logik aja, kayak itu yang bereputasi. Berarti kalau kayak gitu, kalau berbicara tentang sistem informasi manajemen gitu ya, bukan berbicara tentang SDM aja, SDM sama teknologinya itu sendiri, berarti biaya juga modal sangat penting. Semakin keren, semakin mudah teknologi ya tidak bisa dipungkiri kalau biayanya akan mahal. Kalau kita kalkulasinya dalam jangka panjang, justru itu menjadi solusi, lebih hemat, jauh lebih hemat. Kenapa lebih hemat? Personil itu ibu gaduh pada mah 10 lejeng 30 capek mana? Ayo lu eling, ini teh eling kamu satu ibu. Ya kan? Terus yang kedua juga space. Sebenarnya kan gawe dua cukup di luar, tapi karena kita pakai 20 misalkan ya, berarti kan ruangan apa kabar dengan listriknya, apa kabar dengan aquanya, apa kabar dengan fasilitasnya. Itu kan kadang-kadang tidak kita sadari. Itu juga bisa jadi faktor. Kalau bicara investasinya besar kecil, pertanyaannya sederhana. Kemampuan kita ada di mana? Dan digital itu tidak harus jering semua digital, Bu. Kita bicara milestone. Saya pernah cerita, ketika Anda mau menerapkan sistem informasi, nggak harus the whole business. Mana dulu yang dimiliki? Misalnya finansial, udah pasti UUD, akademi, ya tahu itu lah. Nanti seiring dengan perkembangan waktu, mulai berkembang secara menyeluruh. Nah, pastikan nanti pembangun sistemnya itu pembangun sistem yang dibangunnya itu kompatibel ketika diekspand. Jadi menghadap bumi mah rumah tumbuh, gini kan. Bumi mah salah teh kan, pondasinya nggak cakar ayam, sehingga mau ngelantai 2 terkadang ada mah pondasi dari logika sih gitulah pamit ilmu. Terus kalau dulu teknologi jauh di sana, mahal segala macam. Hari ini mah Bu, zamannya sudah berubah. Teknologi itu menurut saya ya lebih murah. Karena dulu membangun sistem itu ratusan juta segala macam. Sekarang kan banyak orang yang hibah ada charity ada, kemudian juga yang sifatnya umum kan banyak kan, yang namanya sistem sekolah. Nah, tapi seiring dengan misalnya gini, awalnya udahlah kita mah belinya paket aja sesuai paket. Nah, seiring dengan perkembangan waktu setelah ibu alami, ibu rasakan manfaat kan, ujung-ujungnya saya mau custom. Setelah finansial kita agak sedikit meningkat kan bisa tumbuh gitu. Kalau menurut hemat saya, karena kalau Anda nggak ngambil teknologi, dapat saya pastikan Anda akan punah. Wah, lain nunggu teknologi, Anda nggak kumadoin gitu. Siga open AI, banyak dosen wah cuma baru ini mau saya tesis open AI, mereka larang kumana? Kemudian si asup neraka, emang neraka ini kamu butuh open AI, paling gak aja gitu apa nih mau open AI, itu kan artinya apa? Ya udah teknologi manfaatnya cuma ada koridornya, ada batasan-batasan mana ya do or don't. Suka enggak? Suka.
hemat saya ya bisa jadi benar dan boleh jadi salah, tapi udah arusnya kayak gitu, kayak ginilah. Ada orang ngobrol sama saya masalah investasi, aduh nih ada yang namanya cryptocurrency, tahu? Pernah tahu ceritanya itu? Ada itu? Iya, saya mau nggak tahu ini karena aja kayak. Bapak Ibu, dulu transaksi itu sifatnya barter. Apa barter? Ada celahnya duit. Abdi gedung mending, bapak gedung tomat, coba tuh ukuran. Ekivalen satu mending berapa tomat? Kan gitu ya. Jadi lamun aya nama pasti patukeun tukeun. Akan pada di ukuran belum sama tomat. Nah, ya kan sistem pertukaran. Seiring dengan perkembangan waktu, sistem pertukaran itu menyulitkan. Karena tidak ada standar kan. Hari biasa kilo ekivalen tinggal daging seberapa kilo kan bingung gitu kan. Tidak ada standar sifatnya subjektif. Akhirnya muncul yang namanya mata uang. Mata uang awal itu kan bingung, ini penjaminan awal. Kita bicara mengenai perkembangan dunia ya. Kita tahu yang namanya dinar dan dirham. Ada emas dan perak. Jadi karena emas itu Pak penyembah dahulu memang sudah disukai oleh manusia. Emas itu dan diakui sebagai logam dan harga, jadi punya nilai khusus gitu emas. Nah, nomor logamnya. Dinar dan dirham. Transaksi semua pakai dinar dan dirham. Cuman problemnya dinar dan dirham itu tidak simpel, tidak ringkas. Udah mau kantong kan, berat kan, kebayang, gitu kan. Nah seiring dengan perkembangan waktu maka muncul yang namanya uang fiat, uang kertas, harta dan giral, ya uang kertas. Nah cuman pertanyaan berikutnya, kalau dompetnya, ini saudara, 5.000 perak lewatnya. Pertanyaan berikutnya, atas dasar apa ini dihargai 5.000 perak? Ini kan apa bedanya dengan kertas ini, bro? Bisa aja saya ambil 100.000 gitu, atau 5.000 sama. Kenapa ini lebih dihargai? Nah ternyata dunia sepakat setiap uang yang dikeluarkan oleh suatu institusi itu dijamin oleh emas. Makanya orang bicara devisa negara. Kalau Anda mau cetak uang semiliar, berarti Anda harus punya cadangan emas senilai 1 miliar untuk menjamin bahwa ini duit itu ada kolateralnya gitu ya. Akhirnya semua dunia berorientasi ke situ. Makanya dulu di Amerika Serikat yang namanya warga itu kepemilikan emasnya dibatasi, diambil oleh negara. Kenapa? Untuk membackup cetak dolar ya, apalagi perang dunia kedua yang PDB-nya. Nah seiring dengan perkembangan waktu kan Amerika tuh banyak sekali mengeluarkan duit untuk hal-hal yang segala macam lah, perang kan, biaya-biaya segala macam. Akhirnya apa? Kemampuan dia untuk membackup uang yang dia keluarkan itu semakin terbatas. Akhirnya tahun 1971, 1972 saya lupa lagi, Richard Nixon dia membatalkan perjanjian Bretton Woods itu. Jadi dulu kan disepakati uang itu harus di backup oleh emas. Nah karena Amerika nggak sanggup, tahun 71 kalau nggak salah perjanjian Bretton Woods itu dibatalkan. Akhirnya Amerika bisa nyetak uang seenaknya. Nah pertanyaan berikutnya, berarti uang sekarang ada yang jamin nggak? Kalau dulu mau with gold we trust, sekarang kan dalam bentuk with God we trust. Jadi with gold we trust dengan emas kami percaya, kalau with God we trust dengan Tuhan kami percaya. Ini Agusti ini cuma nilai. Nah ini kan jadi problem Pak, menjadi masalah. Kenapa Amerika dolarnya terus kuat? Karena kan dia punya perjanjian dengan negara-negara Arab pada saat eksploitasi minyak, petrodolar. Sok we Arab menang, sok menggali minyak segala macam, tapi transaksinya kudu pakai dolar. Tapi konsekuensinya apa? Keamanan mereka dijaga sama Amerika. Dan mulai mau dinyerang Arab pasti di backup ke Amerika. Itu perjanjiannya seperti itu. Nah, kemudian problemnya ketika kita menggunakan uang fiat kan sentralistik dikelola oleh negara. Ibu jantan TKI di luar negeri bandingin tuh ke Indonesia, biaya transfer awis, biaya panjang. Dulu saya kalau beli jurnal pakai PayPal, Pak kirim 3 juta, ongkos kirimnya bisa 200.000 Pak. Gondok kan? Gondok kan? PayPal, saya dulu suka ikut proseding di luar negeri gitu ya. Kalau bayar kan biaya transfer mahal. Kenapa?
Ya itu kan bicara aturan negara. Mau duit ke luar negeri dibatasi kan, kemudian mau duit lebih dari segini. Nah ada orang yang mulai kesal, makanya dia bikin yang namanya cryptocurrency. Cryptocurrency itu adalah semacam alat pertukaran gitu ya, alat pertukaran, tapi yang sifatnya desentralisasi, tidak dikelola oleh negara, itu komunitas saja. Maka muncul yang namanya Bitcoin. Nah, Bitcoin itu caranya menjalankan ekosistemnya apa? Bitcoin itu bisa tambah pakai dulu pakai PDA, kalau sekarang ada mainan khusus lah ya buat Bitcoin. Nah awalnya yang pakai Bitcoin itu hanya komunitas, tapi anu sekarang Bitcoin kalau badan ujung-ujungnya permintaan kan naik. Akhirnya apa, harganya menjadi mahal. Saya ingat tahun 2011 ada Pak Dekan Visi, Pak Abdul Ramdhani, menurutnya kebetulan sekamat saya, dongeng, cuma kurang beli Bitcoin yuk, 2011 namun Bitcoin teh cuma ke lah, kurang main hype cina, happening, kadongeng kan saya, dapat saya dibelenggu kayak mana cik gini, cina iseng, mana teh sersepen saya, usaha bang saya dibelenggu, akhirnya terjadi, barulah 2012 harga nanti 30.000. Ayeuna 840 juta. 30.000, 820 juta. Coba ulang coba ulang beli 5 fungsi gila ya. Kudu ngajar sih kan. 40 miliar ya utang we. Terus krisis. Nah, kenapa Bitcoin itu disukai? Pertama dia desentralisasi. Desentralisasi itu apa? Jadi kita bisa mengaktifkan dompet sendiri. Misalnya saya ketemu sama yang vendor yang suka ke kampus saya kirim kursi. Pak, sudah ada powerful pakai Bitcoin mana? Lanjut saya beli di Australia. Pan mau bayar pakai cash, apa ribet Pak? Pajak itu ya segala bahkan. Hari Bitcoin pada wallet to wallet pakai Pak. Abdi ke akang langsung apa? Abdi ke akang. Nah, kemudian yang kedua, uang perlu dicetak. Bitcoin itu Bitcoin itu jumlahnya cuma 1 juta. Jadi tidak akan pernah bertambah. Karena tidak akan bertambah, pasti dia tidak terkena inflasi. Kalau uang pasti inflasi karena terus dicetak. Nah, itu makanya dia terus yang kedua, kita bisa bawa itu kemanapun, dimanapun tanpa ada orang tahu duit kita. Kenapa? Terus terhubung internet. Ada kode awet yang abdi gadul kantos, abdi disimpan gadul Bitcoin, abdi disimpan di wallet, bisa disimpan di flash disk atau disimpan nawan. Tidak terhubung internet, gak ada masalah. Ayo wallet nunggu saya terhubung, tergantung ada 4 wallet ya. Pak Iyo, abdi juga ulang, saya kurang. Siap kurang. Saya pasien lebih pasien siap dia bangun pasien. Nah kemudian tadi ya, nah kelebihannya apa? Kita tidak terdeteksi, nggak ada pajak, nggak kelacak segala macam. Tapi resikonya satu Pak, ini dipakai sebagai tempat untuk bisnis narkoba. Kemudian teroris kan mudah bisa, makanya kita dilematis, bukan dilematisnya pedang bermata dua, atau bisa kabutin pajak gitu. Negara pasti tidak suka, negara akan benci sama ini karena konsepnya terdesentralisasi. Dan istilah blockchain itu Pak, kalau blockchain itu Pak keamanannya dijamin. Blockchain itu kan, jadi kalau awalnya komputer teh direkam di komputer abdi, blockchain mah sama beberapa komputer mereka yang sama. Blockchain rantai yang tersambung. Jadi direkam di bapak, direkam di abdi, direkam di sadayana, sehingga lamun aya baunya ada yang ngumpul, aya abdi itu jadi kaditek, aya kesalahan. Jadi blockchain apa tuh biasa jadi Pak? Mun salah terus gitu. Mun badai kada bener enggak. Itu kelebihan dari teknologi blockchain. Security data cuma bicara kapasitas penyimpanan karena kan pencatatnya banyak. Ketika orang bertanya, Pak, ada itu gimana sih? Nah, saya ngomong gini,
Saya pernah cerita kan orang ada baby boomers kan generasi. Pernah cerita nggak umat manusia ada berapa beragam? Nah, jadi Bapak Ibu kan generasi manusia hari ini yang eksis di dunia ini gitu. Itu kita bisa bagi secara sederhana dalam 4 generasi. Yang pertama baby boomers. Baby boomers itu apa? Generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 62-an, 62-an. Karakteristik mereka apa? Mereka itu termasuk orang yang kompetitif. Wah, fight orang baby boomers. Kenapa? Karena kenapa dibilang baby boomers? Setelah Perang Dunia Kedua itu banyak bayi yang lahir, Pak. Jelema capek perang, hiburan paling menyenangkan yang budak. Waktu jadi limpahan anak yang sangat banyak. Akibatnya apa? Orang kompetitif. Orang dulu itu pride-nya tinggi, harga dirinya dan loyalitasnya tinggi. Karena zaman perang, Pak, mengorbankan jiwa dan raga untuk negara itu dan suatu patsun kan. Zaman perang maka ketaatan segala macam itu ciri dari orang. Jadi orang tahun baby boomers mah keras kepala, tapi loyal, setia. Nah setelah baby boomers mulai bergeser ayah Gen X. Gen X itu dari tahun 64 sampai tahun 78, 80 lah. Nah Gen X, kalau baby boomers kan lahir tanpa teknologi. Kalau Gen X dia lahir tidak ada teknologi, tapi ketika tumbuh dan berkembang dia tersentuh oleh teknologi. Nah, karakteristiknya apa? Gen X itu lebih kreatif. Karena pada saat dia berkembang, itu banyak sekali teknologi muncul sebagai opsi manusia untuk menyelesaikan pekerjaan. Dia lebih kreatif, kelebihan dari Gen X, dan dia memahami apa pentingnya keseimbangan antara digital dan non digital. Jadi soal kolot masih mentingkan, silaturahmi masih mentingkan, tapi teknologi ya dia juga. Selesai Gen X 80-an masuk Gen Y. Nah kalau Gen Y mah they born with technology. Mereka sejak lahir sudah mengenal teknologi. Karakteristiknya apa? Mereka lebih independen, cuma nggak sabaran. Karena teknologi itu menawarkan sesuatu hal yang instan, nggak sabaran. Balik lagi, kalau baby boomers, kalau dari karakteristik investasi, seperti saya mau ngomongin investasi ya. Baby boomers itu karakteristik investasinya menjadi landlord yang lahir tahu baheula. Jadi lamun abina harus akan Kang Hendra akhirnya beunghar ukuran beunghar anak-anak seperti Ibrahim Gamreng. Mendingna gitu kan ya. Kakek moyang kita itu ukuran kaya untuk landlord, penguasa lahan dan segala yang ada di atasnya. Mendingna terus tauna kebona, sawana, jadina kan gitu ya, landlord. Nah, Gen X investasinya lebih cenderung ke properti. Iman, misalkan umuran Gen X, siapa bunga iman dulu, gitu ya. Nah, mata kanannya sederhana. Gen Y beda, mereka sudah mulai familiar dengan saham. Jadi memang ini sifatnya tidak umumnya, tapi mereka sudah mulai kelihatan gitu, senang karena saham, senang karena obligasi segala macam lah. Reksadana yang kayak gitu karakteristik dari Gen Y. Nah, masuk ke Gen Z. Nah, ini cerita generasi strawberry. Gen Z karakteristiknya mereka tidak bisa lepas dari teknologi. Mata kamu orang muda-muda jadinya di mere handphone kayak antar mah gue gak ada putra kan. Bisa tidak dipisahkan dengan handphone. Susah. Nah kadang-kadang salah kalau tahu deh Korea ngurus udah PRW handphone kan? Iya. Ya kan? Akhirnya apa anak tuh? Gen sekarang itu nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Gen Z tidak bisa lepas dari teknologi. Karakteristiknya ya tadi jauh lebih independen Bapak Ibu. Jadi gini lah Pak Bu, kalau kita ditanya sama sesama kita kaitan dengan LGBT, Anda tanya sama saya Pak Hilmi LGBT mas, atau ya teman kaum yang dikutuk kan gitu ya. Oh jauh itu agama segala macam. Tapi ketika saya ngobrol sama anak saya, nah ada kamu di kampus ada LGBT nggak? Ada ya teman aku. Beneran cewek-cewek ciuman kayak gitu. Nah, terus kamu ada yang ini nggak? Ada yang ngomong itu? Enggak ya. Cuek-cuek aja. Saya bilang mas, gini jadi udah mikir lah. Terus saya bilang, nah cinta, if your father homoseks and your mother lesbian, you wouldn't exist. Jika bapak kamu homoseks, ibu kamu lesbian, kamu gak bakal lahir di dunia ini kan? Artinya apa kan? Artinya perilaku seperti itu tidak sesuai dengan apa? Kodrat manusia yang bukan di muka bumi.
Oh iya. Jadi kamu sepakat nggak? Ya enggak, berarti itu kan adalah mengikat, kan udah kaya nama. Kudu ku otak, tuh bisa itu kaum Nabi Nuh, Abi Pompe itu tuh dasu udah kaya nama. Karena value-nya mereka tidak lebih toleran, cenderung mau menerima, tapi mau diberi logika kan. Terus budak-budak menembak, ya apa kabarnya dengan child marriage? Tahu child marriage? Orang yang memutuskan tidak punya anak. Oh itu beda, saya bilang beda banget. Karena orang untuk punya anak itu butuh pertimbangan loh, Mas. Ayah kamu, ya punya kamu, belum mikiran rumah pemperna, rumah sekolah anak. Lalu ayah hubungan ini kan bisa saja yang menunda, dan itu masih bisa ditoleransi kan, walaupun ya tadi pengingkaran lah kata Mas. Kan orang boleh kan punya pertimbangan ya. Anak tadi jeda heula segala rupa kan, ada logikanya, ada dasarnya. Karena khawatiran tidak lama itu beda loh dengan yang namanya LGBT. Oh iya. Berarti child free boleh kayak gitu, aduh enggak, artinya kamu harus tahu dulu permasalahan. Anak sekarang tuh nggak bisa apa di dokter, kurang nggak bisa caring. Wah, saya tahu anak tuh udah kayak gini, cara ngadidinya kan beda. Mereka lebih cenderung terbuka. Problemnya apa? Tahun 2030 duit itu 70% ada di Gen Z. Kenapa? Bukan mereka hebat, Pak. Menang warisan kurang-kurang, terus kalau bisa dibikin kepada budak gitu. 70% dan perilaku investasi mereka atau pola investasi yang terjadi di dunia akan mengikuti pola pikir mereka. Jadi lu kurang cryptocurrency tengah hati itu teknologis, kurang teknologis di kurang sabaraha. Mungkin 70% itu jadi budak paling mengumpul. Anda tahu metaverse? Tahu. Iya kan? Tengah hati kan yang budak dipotong nggak koe, jadi bisa berangkat dari artis berapa Pak? Terus ada metaverse bentuk kotak, orang bisa beli tanah harganya sekian. Pertanyaan berikutnya, ada bisa gitu? Tidak yang mengakui komunitasnya. Problem kan? Dan ketika orang menyukai itu suka nggak suka, Bapak tahu lah buku boneka yang dipakai sama Blackpink sama Pink gitu teh, di samping boneka segede kiaran gambar, ibu boneka nak kaset terus, kuntuna rahanya Pak, boneka teh harga teh genep sigi teh hampir 2 juta dibeli Pak, ibu-ibu anu ayeuna anu istilahna termoperan sosialita, tasnya teh boneka lagu buku itu boneka mahal Pak. Nah dan dibeli udah tren masih dari itu gitu. Ih sigan miliaran tapi kan mau kalau habis kan miliaran itu miliaran dolar bukunya. Nggak logis tapi kan cuan. Time centric ini memang dunia itu nggak bisa. Otak kita dipakai untuk takaran otak yang Pak itu teh antina Pak beli lagu buku teh Pak. Udah gitu teh random. Ya benar kan? Saya mah sudah tahu di budak saya. Ini barangnya random loh. Bentuknya lucu. Cek air lucu mana pakai gitu-gitu kan. Kalau budak-budak gara-gara kamu leuh murah 30.000 lah ya tentunya atau 900.000 berdua cek urang. Tapi kenal eta bapak numulina adri Pak Quran antara anu nulis gitu adrina padahal nanti bakal ke akhirat kumaha ada bisnis artinya apa dunia itu berputar dan dunia ini hari ini gitu. Suka nggak suka kita harus ikut dalam ini kan kayak ngomongin cryptocurrency ada banyak beberapa sistem informasi teknologi ini tapi saran saya jangan masuk kalau cryptocurrency. Kenapa? Sekolah jadi lonjakannya luar biasa. Baru ngundang untuk namun pas apa sih? Karena kalau Anda masuk cryptocurrency Anda harus siap kehilangan segalanya. Harus siap kehilangan uang yang Anda simpan di situ, harus sampai siap. Karena bisa turunnya sampai 90%. Tapi batinnya bisa sekian puluh kali lipat. Pak judi enggak? Saya bilang bukan judi. Kalau judi mah kan mengoordinasi saham, kalau udah ngerti kan sesuatu yang kita tidak ketahui kita lakukan bisnis justru itu yang menurut saya judi. Tapi ketika kita paham kan ada analisis teknikalnya, kan ada analisis fundamentalnya, ya bedanya judi saham.
ya kan, walaupun disebut halal tidak semua halal ya, kayak saham Nabi namanya haram ya. Kita lanjut. Manfaat sistem informasi manajemen membantu seluruh bagian berperan di dunia pendidikan untuk memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan kita. Siap, Ustaz. Kumaha bagian kasih? Abi menuju di Uniga. Kumaha kasih? Siap kumaha. Abi di Uniga pada ngelaku ke Monika serius di dalam mobil. Oh ya sobat tuh. Siap tapi jadi sekarang nanti cara kuncinya kasarnya itu memberikan sarana agar seluruh bagian berperan dalam dunia kerja berperan aktif dalam melakukan pendidikan. Nah, ini gambaran dari sebesarnya manfaat sistem informasi. Keberadaan teknologi informasi dirasakan sangat perlu dan sangat membantu dalam pelaksanaan pembelajaran. Tadi sudah saya sampaikan benefit-benefitnya apa saja. Dengan adanya sistem informasi berbasis komputer juga akan meningkatkan daya saing sekolah, juga dapat meningkatkan pelayanan, terutama di proses pelayanan. Informasi bisa tersebar secara cepat, mudah, dan akurat. Kayak contoh gini Pak, ini mas saya sederhana, dan semua orang juga pakai. Saya di kampus, pelayanan kampus itu sudah pakai sistem Android, bisa di website, bisa di handphone, juga ada layanan di kampus. Nah di Android anaknya bisa ngecek apa aja. Pertama jadwal kuliah ada di handphone. Yang kedua kehadiran ada di handphone. Status keuangan ada di handphone. Jadi hal-hal yang menyangkut layanan dasar semua disediakan dengan mudah. Termasuk buat orang tua juga bisa ngecek. Ini budak-budak sok kuliah apa ente? Tinggal 5 absensi budaknya. Misalkan dari 7 pertemuan dia baru hadir 2 pertemuan, berarti ada masalah. Ini kan juga bisa menjadi alat bantu ya kita untuk berkomunikasi dengan orang tua. Atau pernah ngomongin TK, kan kadang-kadang orang tua kan sok nitipkan budaknya ke tempat penitipan anak, tapi mereka sambil kerja suka kangen kan. Nah, sekarang bisa dipasang CCTV kan, akses ke handphone gitu kan enak. Anak saya lagi apa? Ini lagi Jadi itu juga kan bisa menjadi nilai tambah ya, value kan. Oh, karena saya bisa memantau anak saya 24 hours ya. Pelaksanaan manajemen pendidikan Islam. Dalam prinsip agama Islam, segala sesuatu tidak boleh dilakukan secara sembrono ya, harus rapi, benar dan teratur. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang itqan, tepat, terarah, jelas dan tuntas. Itu ngomongin hari satunya. Ini juga relevan dengan nilai-nilai berislamannya. Tuh kaku, iya di tina selanjutnya naon ikut. Pak Ibu yang lebih paham loh ya. Salah saya ini. Ngobrol berdua. Oh, nggak ada layar ya? Dari tadi? Dometik. Oh, Orang apa? TV bentar. oh masih. Masih bau banget. Ikon. Ya. Kedua, proses pengolahan lembaga pendidikan Islam. Kedua, hal ini menunjukkan objek dari manajemen ini secara khusus diarahkan untuk menangani lembaga pendidikan Islam dengan segala keunikannya. Kira-kira yang unik di madrasah yang bisa dikapitalisasi menjadi sistem informasi apa aja Pak? Ada nggak kehasan-kehasan yang Anda tidak jumpai di sekolah dulu? So, Bapak itu kan jurusan MI ya, misalnya MPI ya. Kira-kira apa yang bedanya dengan umum? Saya kan dari umum nggak tahu. Sebenarnya secara prinsip sama pendidikan ya, cuma kontennya aja yang berbeda ya. Kontennya.
ketiga, proses pemenuhan notifikasi selama ini sesuai dengan nilai-nilai. Nah, sesuai dengan nilai-nilai itu Bapak Ibu dalam arti kaitan dengan kerahasiaan data, privacy data, ya, itu juga perlu kita jaga. Keempat, dengan cara menyiasati pasti ini mengandung strategi yang menjadi salah satu tujuan untuk membangun pendidikan umum, tapi bisa berbeda sama sekali dengan situasi khusus. Jadi ini bicara mengenai implikasi manajemen sistem informasi ya dalam pendidikan Islam. Saya nanti pengen cari slide khusus, ini mudah-mudahan saya lihat slide khusus terkait dengan penerapan sistem IT di pendidikan Islam. Saya punya mahasiswa, minta bimbingan saya Pak, namanya Teh Yusuf Maulana, yaitu aktif membantu terkait dengan pengembangan sistem sekolah Pak. Yaitu perusahaan itu mau minggu kalau nggak salah sampai punya cabang di Amerika Serikat, langsung saya ada di Singapura, justru kan orang baru mahasiswa bimbingan saya bisa. Nanti kalau memungkinkan saya undang ya, karena dia juga ada charity system Pak. So dia gitu coba sistem segala macam. Jadi saya suruh ngomong ya, terutama yang berkaitan dengan institusi pendidikan Islam. Tak sesuai ya. Yang bisa main itu udah. Jadi dia sempat punya pekerjaan di luar, tapi karena ibunya single, akhirnya dia memutuskan untuk menemani ibunya. Ibu udah kalau nyakap polotnya, udah soleh kamu harus beres gitu, jadi mesti berkah gitu ya. Sederhana itu, udah kebantu gitu, suka tuh. Nah saya perlu kalau ngajar pasca MPRI, saya suka minta dia satu sesi buat ngejelasin, karena kan dia pasti lebih operasional ya. Mudah-mudahan akan minggu depan atau minggu lusa bisa saya undang di kelas, tapi dari gak apa-apa kan darinya? Ya. Itu kan udah ayo ambil resep, udah bersuara gimana? Yang kayak itu yang ketujuh kaitan dengan efektivitas dan efisiensi. Saya sudah berulang-ulang bahwa dengan adanya penerapan sistem informasi, pertama low effort, ya usaha menjadi lebih sederhana, kemudian yang kedua main faster, bisa lebih cepat, dan low cost, biaya menjadi lebih murah. Tapi Pak, kemana boleh ternyata lain? Makanya sistem ada offline dan ada sistem online. Sekarang mah duhur asal cereknya. Terus kalau bulan puasanya Bulan puasa akal ya. saya punya kebiasaan bulan puasa, jadi sore minum teh sekabunga. Jadi kadang-kadang orang itu kan bisa wae. Ternyata sudah puasa itu justru kalau pengen kuat minum jangan sekaligus sih, harus bertahap. Gitu. Saya seperti ini kebiasaan di bulan jadi pas ada wah segala kalau apa biasanya. Terus dulu kan nyukain teh supaya kuatnya makanannya harus yang lemak-lemak, dia tenaga. Justru kalau makanannya seperti itu cepat lapar ya. Yang paling nahan kuat itu adalah berserat gitu. Udah. Ini itu penting gitu ya. Enggak. Biasa. Paling ini sering anak saya biasa. Tapi anak perempuan tuh rajin puasa sunnah. Saya ditanya kenapa kamu? Ya kurus. Oh, jadi solusinya ke ibadah gitu.
Ya, kita lanjut. Struktur sistem informasi. Nah ini kita mulai mengukir secara lebih sistematis ya. Ada yang bicara kontrol operasional, yaitu proses penempatan agar kegiatan operasional dilakukan secara efektif dan efisien. Dukungan pengolahan untuk pengendalian operasional terdiri atas pengolahan transaksi, pengolahan laporan, dan pengolahan pertanyaan. Tiga jenis pengolahan berisikan berbagai macam pembuatan keputusan yang melaksanakan aturan keputusan yang telah disetujui atau menjadikan suatu keluhan yang mengeluarkan suatu keluhan artinya gini, kadang-kadang yang namanya komplain dari pengguna itu kerap kali digunakan sebagai dasar kita untuk melakukan pengambilan teguh misalnya kaitan dengan komplain ruang kelas kotor gitu kan ya Pak ya, AC tidak jalan, penerangan tidak baik dan lain sebagainya. Itu kan kalau bisa tercover oleh sistem informasi, otomatis kan kita sebagai pimpinan organisasi bisa tahu keluhan yang sering kali muncul seperti apa, kemudian apakah itu sudah ditindaklanjut atau belum gitu kan ya. Jadi kalau dengan penerapan sistem informasi, otomatis Pak banyak hal-hal yang sifatnya membutuhkan pengecekan secara langsung itu bisa tergantikan oleh teknologi. Ya kan kalau kepala sekolah makan waktu lama tugas terus diskusi teknologi ya, ayo kotor atau untuk teknologi begitu di lapangan kaca kan, namun karena bermasalah gitu. Nah hari ini juga kita bisa menerapkan kaitan dengan teknologi dalam beberapa hal, yang saya tahukan dan lain sebagainya. Ada juga kontrol manajemen. Bapak ngomongin nggak boleh sadar ya, kontrol manajemen. Karena ini bukan alat vitral ya. Untuk mengukur prestasi, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru, untuk menetapkan personalia operasional dan mengalokasikan sumber daya. Proses pengendalian manajemen memerlukan jenis informasi yang berkaitan dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, pelaksanaan yang direncanakan, alasan adanya perbedaan dan analisa. Misalnya kaitan dengan misalnya Anda ingin menerapkan reward punishment untuk memotivasi orang bekerja secara lebih profesional. Ini kan bisa dilihat dari tingkat absensi gitu ya, durasi waktu di kelas. Karena durasi waktu di kelas kalau dengan sistem informasi itu bisa detek kan, ini masuk yang berapa, keluar yang berapa gitu kan. Termasuk juga misalnya survei kepuasan siswa. Kalau kami di S1 itu secara reguler mahasiswa itu sebelum UAS atau UAS ya, UAS sebelum dia ngambil kartu itu dia wajib untuk ngisi survei Pak. Jadi anak itu kalau mau ikut ujian harus ngisi dulu survei terkait dengan kepuasan terhadap dosen. Nah ini kan menjadi alat yang efektif kan Pak untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen. Dan di situ mahasiswa bisa menambahkan apapun karena namanya tidak akan muncul terproteksi oleh sistem. Sampai ada Pak dosen ini di kelas main game wae, ayo dosen itu masuknya handphone wae gitu ya. Ayo kita tugas wae gitu, semua bisa kita inventarisir. Pak dosen ini mau sering kali mindahin jadwal segala macam. Ini kan menjadi kerangka acuan bagi kita dalam memberikan pembebanan. Dosen anu bermasalah biasanya beban mengajarnya itu kan Bapak Ibu kalau kaprodi nggak pakai data atau nggak pakai informasi dari mahasiswa kan bisa subjektif, bisa ditegur bu dosen. Nah hasil saya kekurangan ajarnya, nah begini. Kalau sedikit data kan selesai, bikin aja aturan. Kalau misalnya rata-rata sekian, maksimal sekian SKS. Kalau penilaiannya di bawah sekian, maksimal sekian SKS kan bisa. Ini kan enak. Kaprodi tidak perlu lagi berantem dengan dosen. Bapak Ibu ya, ini pengalamannya di pengelolaan di sekolah menengah atas perguruan tinggi lebih ribet kena ngurus guru atau nabi dosen daripada mahasiswa. Mahasiswa mau dipelotokan ke beres, disetrap bisa, ditanya balik lain. Dahulu mah ya dosen ngomong, mah ya, kayak benar sorangan lain. Ini ada ceritanya, ya dulunya pernah saya ngajar magister manajemen unik.
ada seorang siswa komplain sama saya, Pak, kenapa saya nggak lulus? Kan saya terluas ya, usia dicek. Bapak cek, atau bapak mah ada absen awal, teras tugas tera pernah ngumpul ke. Saya nggak enak malu sama anak saya, nggak mau bawa anak. Bingung tuh, oh saya di mana? Saya malu sama anak saya, masa saya nggak lulus mata kuliah? Antara kuliah didinya, bayar tugas didinya, pas dia goreng apa kak? Udah berminggu, nah kita mau guru bisa kaingan itu kan? Kenapa guru yang bisa kaingan? Dosen bisa kaingan? Karena dia itu orang yang paling independen. Anda ngajar bari sila, bari cingoko, bari air komplain, nggak ada. Guru yang ngajar bari apa-apa, bari biaya bisa, nggak akan ada yang komplain kan? Sehingga paling sulit itu mengendalikan guru. Sama guru dan dosen lah ya, itu mah entitas yang eta kene lah, nggak capit lah ya, mana obatnya. Mau kali iya, paling capek mengurus dosen. Ngurus budak bawa balik, kumpulkan, ributkan, beresnya budak bawa ke panggahan, tuh kan, ada dosen malah ya jeung ayamnya pembelaan teh, siapa yang kuat, ini santai, sok belawan tidak, udah butuh pembelaan, saya mah tidak butuh penjelasan, perbaiki Anda hari ini kurang, besok perbaiki, mau pasti itu perlu lihat ada yang gimana nggak sih pokoknya diomel, berarti selesai ya. Kalau Anda sudah memperbaiki berarti masalah selesai. Guru sama kan? Sama kan? Ayo emang ada budak itu kerja tugas diusir hari mana? Kita telat nilai telat ya, jadi aturan teh berlaku tempat tuh teguran mengaji mana kan tong gitu kan kodok sika bayar. Ini saya mah bukan mendiskreditkan, nggak ada, saya juga guru ya sama. Iya, terus dosen, kurang aja. Bagi kolot detailing deh. Ini soalnya kemana? Tuhan, dia akan dapat pengalaman dulu. Iya, bagi kolot teh, bagi samuran namanya gitu. Tidak bisa mobil. Apa pun 5 BD itu? Beli bos kawan belek. Enggak, ini mah tidak bermaksud gimana apapun ya. Ini mah kan artinya Anda sebagai pengelola, Anda tuh harus punya concern lebih terkait atensi ya, terkait dengan bagaimana mengelola guru, karena mengelola guru itu jauh lebih rumit dibanding dengan mengelola siswa. Tapi kadang-kadang saya sempat ya perwalian muda mahasiswa, kadang-kadang udah kayak itu lari lupa. Saya punya anak mahasiswa, anak tuh langsung tidur ke sana mah budak bener kan, orang punya feeling ya, di budak teh ke sopan, santun, tapi bener lah. Nah, saya kebetulan dosen wali udah agak lama sih dulu ya, 10 tahun aku kan dosen walinya. Budak teh pertama mah prestasinya teh bagus Pak. Nah, kemudian tiba-tiba IPK itu turun. Mungkin jelek 2 semester ingat saya. Nah, sehingga kan kalau saya mah kalau perwalian mah kalau anak yang nggak ada masalah mah cepet Pak. Kamu ngambil berapa SKS, saya ngambil berapa SKS, tak ambil IPK bermasalah. Biasanya sama saya disuruh nunggu, ntar kamu jangan dulu terus ngobrol. Nah, pas tinggalin udah saya kita di ngobrol, tinggalin udah saya betul, nah tinggalin IPK. Nah, ini kamu prestasi kamu kok turun? Kamu ada masalah? Enggak Pak. Saya kan mencoba menjadi orang tua ya. Kamu orang tua kamu di rumah baik-baik saja. Baik-baik saja Pak, harmonis, kamu sudah ada masalah. Oh berarti kalau nama. Nah, kamu lagi jatuh cinta nggak? Atau misalnya berokan hati? Nggak apa, ada saya mah nggak cinta-cintaan. Oh berarti apa dia tidak berokan hati? Atau ada kaidanan? Berarti gua mah selesai. Hari kamu cinta ngilu gangster gitu tuh, sok geng-gengan gitunya kehidupan itu. Nah, apa itu ada mencari pemain? Oke. Ayah kamu sih suka nyoba narkoba nggak? Ada ini mah harus jujur sih, biar saya tahu solusinya dan saya mau melanggar hukuman. Saya mau bawa mana? Wah mau nyarikan kalau nggak kan narkoba itu orang pusingnya. Alisia kalau mau lebih sih ya. Batu mah di peturun teh narkoba gitu. Cinta mana masalahnya? Kagak kayak hanya narkoba gitu. Tadi ada masalah iman gitu. Bohong-bohongan hantu, ngilu gangster hantu. Nah, waktu itu ibu TPK dulu. Nah, saya kan mau kampasan. Ini mana cinta bodoh tadi dia usaha kan? Lagi kita tuh kabar udah telilah, kemudian kestidinya udah tadi sudah.
Wisuda campur ke jeung kolotna eta bapana bapak cenah pun nuhun cenah pun anak disebat ku bapak bodoh diseepkeun ku nyari. Udah jadi kayak urang tuh antara kumaha gitu sih udah kebijakan bapana. Tapi dapat sae gitu tapi mun budak teh tapi ingat cenah bapak abdi cenah disebat bodoh dibiarkeun ku nyari. Dia teh cenah ka mun dipaca waktu tahun bapaknya dicari udah benar cenah guru maneh bukan hati-hati di omongan itu bapakna udah kan pas wisuda aduh cenah pun anak saudara apa itu sebelah tadi jangan itu serius Bodoh teh kecap-kecap udah saya mereka malu pas saya satu nuhun pun anak jantan ngatos nah di waktu satu bapak kata bodoh kayak misi itu nyari ras itu teh ke aing balik belat itu bodoh teh diakan beak yang seorang apa gitu atau kabar tuh dan gua pernah ngomong tuh kadang-kadang katanya ada apa ada manfaat di balik derita obat yang terutama kalau saya terus terang ya lebih masa deh gua malah mau kalau kata terima ya harus benar mana yang benar ke rumah ini coba guru airna kalau airna kemudian saya nyarian lo berapa nya beralihnya ditampilin sebelumnya balik ke iman tadi saya kasih itu kalau kita tambahannya tapi kamu pun kan tidak perlu guru latihan apa sabun bapak kenal dengan dia kerja ayo mana itu kalau yang bisa ini nggak boleh kita gitu kayak gini jadi orang tua itu menyerahkan pendidikan kepada guru kalau ayo mana kalau sedetik itu dilaporkan dulu nanti ayo guru nanti kebukaan gitu memang pertanyaan saya sederhana kenapa kok bisa kayak gitu kenapa bisa gitu kok dunia secepat itu berubah Jadi kan penelitian tesis. Jadi inilah kita dulu kalau mau masuk ke kamar orang tua segan, bener nggak? Atau naon udah ketik luar lah, nggak berani pak. Udah air nak buat besar gitu kan lain. Bukan. Itu kenapa? Itu kan pendapat universal deh ya. Itu abis itu kita jawab pak, kenapa? Termasuk juga adab dan sopan. Dampak peradaban tadi, dampak peradaban yang pernah saya sampaikan seminggu yang lalu itu. Pasca revolusi industri dan mulai revolusi industri yang pertama, kedua ya. Apalagi setelah saya ngobrol dengan beberapa pihak atau tokoh tertentu di abad ke-19 atau menuju ke abad ke-20, tantangan yang paling besar dan global itu tantangan dari eksternal atau luar gitu. Nah, di antaranya dampaknya seperti sekarang yang kita rasakan. Betul. Padahal itu termasuk kearifannya. Dia kan orang kearifan lokal ya. Misalnya, kamu pun mampa abdi emut ke kuliah we. Dalam ayat dosa tentang di kajauhan teh dah lupa mahasiswa. Lupa Pak. Mun kapilaan ku dosen sabab nutupan udah geus bisa asup. Ayeuna mah urang penumpang di Bandung. Belum gitu. Ya kadang-kadang orang tanya dari dosen, tapi kadang-kadang ya orang kan bener buat lihat gitunya, sahan udah di Bandung teh gitunya. Jadi kita harus lebih banyak istighfar. Ya itu mah masalah kita bersama, berarti kita sebagai guru penyampaian nilainya masih kalah sama perkembangan teknologi, koreksi buat kita semua. Nah kemudian tadi fungsi kontrol manajemen ya kaitan dengan analisa keputusan, input punishment. Yang terakhir bicara mengenai perencanaan strategi, mengembangkan strategi sebagai sarana suatu organisasi untuk mencapai tujuan kegiatan perencanaan strategis. Nah ini juga berkaitan dengan manfaat dari sistem informasi ya. Ada ketika misalnya strategi ya, misalnya IPK siswa dari waktu ke waktu senantiasa mengalami penuh
gitu. Nah, tadi kan ada masalah dengan strategi pembelajaran. Ya, ini kan menjadi kerangka acuan bagi manajemen. Ada nilai betul atau yang kedua rata-rata sekolah. Oh, kalau SMA apa enggak ya? Kalau kami kan di kampus ada yang namanya rata-rata penyelesaian studi. Misalnya rata-rata 4 tahun tiba-tiba jadi 4 tahun setengah kan masalah. Berarti ada sesuatu yang tidak sesuai. Seluruh periode. Pak Jais. Ini Kami siap ya? Liku. Kami di warna ini ambil kali adalah maksa saya hampir ambil goyang. Hampirnya sudah betulnya. Ya aja. Tadi ya kaitkan dengan secara strategis. Oke Bapak dan Ibu ada komentar? Ini 3 struktur utama itu. Jadi hari ini kita bertujuan menjelaskan bagaimana manfaat dari penerapan sistem informasi pada setiap aras manajemen, mulai dari level operasional, manajerial sampai dengan level strategi. Ingat tugas Bapak dan Ibu nanti pada saat pertemuan terakhir ya pengganti UTS itu nanti Bapak dan Ibu diminta untuk memetakan kaitan dengan kebutuhan pengembangan sistem informasi di tempat Bapak Ibu bekerja nanti. Soalnya saya pilih PWA aja ya, jadi supaya bisa dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Jangan pakai ChatGPT ya, madinya enggak, maksudnya tapi kan andai juga kan kita terpelajar lah ya, divariasikan. Justru kalau buat saya terus terang saya mah miracle Pak perkembangan teknologi hari ini. Saya dulu ke SDG hayangnya skripsi, eta teh kukulingan perpustakaan sa Bandung. Uli tapi ke Jogja. Kenapa main ke Jogja? Karena kan liburan tapi kan batas dulu ke perpustakaan Pak. Nggak bisa difotokopi semua. Perpustakaan tuh yang bisa difotokopi cuma bab 1 sama bab 3. Bab 2 analisa segala macam nggak bisa difotokopi. Caranya gimana? Dicatat Pak. Dicatat, didokumentasikan. Berarti kan effort kita ekstra. Buku tidak mahal Pak. Anu asli kan ya mahal di luar negeri kan rata-rata orang yang beli buku teh anu fotokopian di dunia baru belinya buku bahasa Inggris maka cek macam juga belinya ketika lah di bahasa Inggris nabaleo buku bahasa ini lihat itu serius. Hari ini kan nggak ada masalah dengan itu. Anak-anak pengen cari riset ya Google Scholar kan luar biasa ya, segala sesuatu pengetahuan riset ada di komputer. Anda bikin tesis nggak usah keluar rumah kan, bisa selesai di rumah, tinggal mengumpulkan data lapangan doang. Ini kan sesuatu yang luar biasa, dan saya tahu banget bagaimana rasanya dulu dengan sekarang. Bahagia, wah ini penelitian benar kan? Ini kan menurut saya ini bukan suatu hal yang mesti kita hindari, justru harus kita manfaatkan. Cuman problemnya tapi itu sok dulunya mudah ayunan tuh effort, lu gitu terima manfaatkan gitu. Mana ya sih mau bisa hidup ya seorang dan seorang akhirnya segala geus nyampah segala geus gampang lu kadai effortnya beda ya, mungkin karena pernah corona mungkin belajarannya di rumah segala macam bisa terdampak terhadap kemampuan. Makanya saya lebih cenderung sama anak-anak tuh dimotivasi Pak, dimotivasi gimana caranya hidup itu persisten tekun. Dari tekun mah susah. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan saya kirimkan ini ke WA grup WA atau ketua kelompok. Boleh Bapak WA ke saya kirim. Baik Bapak. Sama bahan tugas ya, nanti sekalian aja tugasnya apa ya, supaya saya kirim aja. Sim. Kurang kirim UTS namanya, tadi itu tidak namanya. Saya. Kalau tahun 2023 lah. Kalau puas mah, Bapak dosennya berganti. Nanti sama Prof nih, itu mah expert lah. Kalau saya mah nyaman. Nah ini makalahnya saya kirim ya. Soalnya bocor, ya tapi bagi ke mahasiswa. Saya kirim foto aja ya, biar saya kirim. Pak, terus nggak ya, Pak? Terus Pak. Silakan.
haji dibagikannya sama saudara hajinya. Nah itu selama nggak saya lupa ada yang konsultasi umum. Tapi tidak ada yang duplikasi ya. Saya bisa detek bahwa badan itu kopi fase karena jumlahnya sedikit. Nah, memori yang berada kuat. Terus akhirnya nanti anu pertemuan dua ini. Pertemuan dua, yang pertemuan tilu dua, lu kepencet anu 45. Iya, bukan bicara ini. Iya, tilu itu kan dua siki. Oh iya, no voice. Oh tidak ada suara. Kalau ada suaranya ya dihilangin aja sama itu ya, aman kan? No voice. Saya lihat update terbarunya aja. Copy. WA. Ya, jadi materi dari pertemuan akhir sampai sekarang sampai akhir sudah saya kirim, materi UTS juga sudah saya kirim. Pesan harapan saya bisa diselesaikan sebaik mungkin Bapak Ibu ya. Jangan kayak dulu yang dulu nilai nanti lulus nomor maka saya gitu kan. Nah, saat ini Bapak pada tidak benar tidak ada emosinya. Nah, itu makan konsekuensi dari setiap mahasiswa kan. Kita memang dewasa gitu ya. Nyanyi kegiatan dia benar sama bapak dan abdi gitu. Tahu sambil itu Mario tinggal gitu kan ya. Secara risk tapi dari hubungan yang paling dalam kan kita juga manusianya pengen kan apa yang kita sampaikan ke orang memperoleh nilai terbaik. Tetap kita juga pengen yang terbaik untuk semua gitu. Tapi dah dipaksa terus mandiri ya, terus independen lah. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon ditutup Pak supaya berkah pertemuan hari ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Prof. Hilmi yang sudah mendidik kita semua dengan ilmu dan wejangannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan selalu Prof. Hilmi dan kita semua. Berdoa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu atas partisipasinya. Semoga selalu disehatkan dan bahagia ya. Amin.